nggak pernah full ya kuliahnya ya. Padahal sudah tahu jamnya, waktu kuliahnya udah tahu. Ini yang nggak ikut kuliah nih nanti. Gimana tugasnya kemarin? Sudah dikumpul atau belum? Sudah, Bu. Email Bu ya. Iya, Bu. Email, Bu. Oke. Sebentar ya. Mana ada absennya ya. Udah bisa absen semua? Yang apa kelas mengulang bisa absen? Maaf Bu, absennya nggak ada di e-learning. Absennya belum ada, Bu. Yang kelas mengulang? Iya, Bu. Kalau untuk kurikulum 2012 belum ada, Bu. Maaf Bu, yang 21 juga nggak ada Bu. Belum ada. Hilang lagi ya? Kemarin nggak ada. Adanya kalau yang 2021 adanya tanggal 8. Oh, tapi ruangannya ada ya? Ntar Ibu bikin dulu ya. Saya udah bikin kemarin Ibu ya. Hari ini nggak ada tanggal hari ini. Tapi ruangannya ada ya, tempat absennya ya. Grupnya ada ya. Ada Bu. Oke. Nah. Sudah ada ya di yang 2017 ya. Yang ya kurikulum 2017 sudah ada ya misalnya. Di saya yang kurikulum 2017 masih belum ada, Bu. Belum ada. Iya. Ibu bikin barusan. Oh, di 2012 semua ini ya. Nah, ya. Yang 2012 sudah ya. Ntar ya, Ibu bikin yang oke.
Sudah ya, yang 2017. Coba dilihat lagi. Kurikulum 2012 absennya 2 kali, jadi absennya 2 kali ya, Bu? Sekali aja. Nanti Bu hapus 1. Yang ini juga nggak, tanggal 18 adanya nih ya, ntar Ibu edit dulu ya. Kemarin, ini tanggal 18 di sini. Tanggal 18 diganti tanggal 16. Oke, yang kurikulum baru juga ya. Silakan absen. Baik, kita lanjutkan. 46 orang yang hadir ya. Kita lanjutkan dulu ya untuk yang baca continue. Penggunaannya ya. Sekarang tanggal 16 ya. Enam belas 2022. Tolong dibuka kameranya ya. Mau absen. Halo? Nah, Ibu mana? Enggak ada. Serta. Nah, udah. Oke. Oh, ini harus mau absen nambah 1 orang. 1, 2, 3 ya. Halaman 1. Ibu motonya bukan pas ini aja ya, pas kalian ada aja ya. Terakhir juga Ibu foto. Nih. Nanti pas di foto ada banyak. Udah gitu menghilang. Jangan dikira Ibu screenshot hanya pas foto aja ya. Ibu juga di awal, di akhir. Bahkan pas kalian masuk di room udah Ibu foto. Udah screenshot juga. Oke, kita lanjutkan hari ini. Silakan yang mau tutup kamera lagi. Kita yang di scriptnya di pending dulu ya. Nggak ada materinya soalnya yang ini Ibu belum sempat mengetiknya. Nanti kalian bantu Ibu ya ngetiknya ya. Nanti Ibu kirimkan, kalian ketik ya materinya ya. Biar lancar. Ibu juga sibuk nggak sempat ngetik-ngetik. Jadi kita masuk ke yang penggunaan ya. Penggunaan dari yang kita pelajari kemarin. Transformasi pembacak. Discrete ya. Continue. Transformasi pembacak ganda. Continue. Nah, di sini nih. Oke, kalian bisa ini materinya Ibu share di
apa namanya, nanti kalau mengenai soalnya besok kita bahas ya, temuan berikutnya, tugas yang kemarin. Oke, ini materinya, Ibu share di sini ya, sebentar. Silakan ya, sudah Ibu share di chat bahan yang kita bahas hari ini ya. Kita lanjutkan. Yang kemarin nggak ada masalah ya, bisa ya tugasnya. Tidak ada yang bertanya, berarti bisa. Oke, nah kita telah bahas kegunaan ya, salah satu kegunaan dari transformasi pembacak ya. Di sini ada sebaran T student dan sebaran F. Jadi metode transformasi yang kita bahas kemarin itu salah satunya adalah untuk mendapatkan pembacak baru ya. Nah, contohnya di sini ada pembacak dari T student dan sebaran F. Ini yang sering dipakai dalam pengujian hipotesis ya. Dan dalam analisis ragam kita pakai sebaran F. T student sering dipakai dalam pengujian hipotesis rata-rata 1 atau 2 populasi ya. Dan juga hipotesis dari pengujian proporsi. Nah, jadi sebaran T student itu merupakan transformasi dari 2 pembacak. Nah, lihat di sini di teorema 1 ya. Di teorema 1 ada 2 pembacak X dan Y ya. Seperti biasa dia saling bebas ya. IID istilahnya, identik, bebas, dan berdistribusi normal. X dan Y dua pembacak yang saling bebas dengan FKP sebagai berikut. X itu mempunyai distribusi normal dengan rata-rata 0 dan ragam 1. Jadi X mempunyai distribusi normal baku berarti ini ya. Dan Y mempunyai distribusi Q kuadrat dengan derajat bebas R. Jika kemudian didefinisikan pembacak lainnya T, yaitu T besar ya. Kalau pembacak huruf besar, ingat notasinya pembacak huruf besar. Dan nilainya adalah huruf kecil ya. T sama dengan X per akar Y per R. Jadi T itu sama dengan hasil adalah transformasi dari pembacak X, mana pembacak X dan Y ya. Bukan hanya dari pembacak X, tapi pembacak X dan Y. Ini per R ya. Dalam kurung ya, R-nya. Dalam akar. Akarnya sampai sini. Nah. Maka pembacak T ini katanya
akan memiliki distribusi T student dengan derajat bebas R. R kecil ya. Nah, gimana nih caranya? Kok bisa dapat ini? T adalah T student. Nah, caranya sama seperti yang kemarin ya. Kita ketahui X itu mempunyai distribusi normal. X berdistribusi, bacanya X berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan ragam sigma kuadrat. Dan Y berdistribusi Q kuadrat dengan derajat bebas R. Nah, seperti apa distribusi normal baku? Nah, ini Fx ya. Distribusi dari pembacak X, ingat ya, ini distribusi normal baku dari distribusi normal ya. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat di buku Mendel ya, Mathematical Statistic with Application Mendel yang udah Ibu share ya, pernah Ibu share ya. Nah, X-nya itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian Fy mempunyai distribusi Q kuadrat, ini distribusi Q kuadrat 1 per gamma R per 2 dikali 2 pangkat setengah R dikali Y pangkat R per 2 min 1 dikali E pangkat min Y per 2. Untuk Y-nya itu dari 0 sampai tak hingga. Nah, seperti biasa di sini kan cuma ada T1 doang ya. Kita perlu mendefinisikan pembacak lainnya sebagai teman dari T. Jadi harus dari 2 pembacak ke 2 pembacak juga. Kita ambil pembacak baru juga ya. Bukan hanya T. Misalkan di sini U ya. U-nya itu adalah sama dengan Y. Sama dengan Y berarti U mempunyai sebaran Q kuadrat tadi ya. Dengan derajat bebas R. Jadi perlu didefinisikan satu pembacak lain agar transformasi terjadi dari ruang berdimensi 2 ya ke ruang berdimensi 2. Jadi harus transformasi itu dari ruang yang sama, tidak bisa hanya ke satu. Transformasi dari 2 pembacak tidak bisa menjadi 1 pembacak. Harus kedua pembacak juga. Oke, setelah dimisahkan U sama dengan Y, sehingga diperoleh sepasang transformasi ya. Sepasang transformasi dengan nilainya ya, ini nilai T sama dengan X per akar Y per R dan U ya, sama dengan Y. U kecil sama dengan Y kecil. Transformasi ini bersifat satu-satu untuk seluruh daerah fungsi. Fungsi tadi apa? Daerahnya ini ya. Min tak hingga sampai tak hingga 0 sampai yang X-nya min tak hingga sampai tak hingga, Y-nya dari 0 sampai tak hingga. Ini tuh teorema ya, sampai di sini tuh teoremanya ya. Ini cara mendapatkannya ini. Oke, kita lanjutkan. Setiap daerah asal harus mempunyai satu ya peta di daerah hasil. Jadi T ini dan U sama dengan Y. Nilai U, ini nilai T, ini nilai U. Nah, dari sini kita nyari G-1 X-nya ya. Katakanlah ini G X, Y ya. Ini G X, Y. G1 ya. Nah, ini G2 X, Y. Nah, kita harus mencari G-1. G-1
ya, G-1 X, Y-nya atau X, dan G-2, Y, G-2 X, Y. Kita harus mencari nilai X dan nilai Y-nya. Kalau Y-nya udah jelas, Y kan U sama dengan Y, berarti Y-nya sama dengan U. Kemudian dari sini kita mendapatkan tadi T sama dengan apa? T sama dengan nilainya X per akar dari Y per R. Nah, dari sini kita dapat Y itu sama dengan U ya. Jadi Y-nya udah bisa diganti dengan U. Kemudian kita akan dapatkan X ya. Berarti X sama dengan T dikali ini ya. Berarti T dikali akar dari ini ya. Y per R ya. Sama dengan X. Nah, kemudian Y-nya diganti dengan U ya. T dikali akar dari U per R. Ini sama dengan X ya. Nah, di sini dipisahkan U-nya bisa juga. Ini jadi T sama dikali akar dari U per akar dari R ya. Sama dengan X. Jadi X sama dengan T akar U per R. Dan Y sama dengan U. Nah, kalau sudah dapat inverse-nya ini, kita harus mencari Jacobi-nya ya. Jacobiannya. Tinggal 10 menit lagi. Seperti biasa, kalau misalnya habis waktunya, nanti masuk lagi ya. Jacobinya ingat, turunan pertama dari X ya. Karena dia itu adalah ubah barunya T ya. T dan Y, T dan U ya. Berarti ini do X per do T, kemudian do X per do U. Do Y per do T, do Y per do U. Nah, ini do X per do T, do X per do U. Sini. Do Y per do T, do Y per do U. Do Y per do T, udah jelas ini ya, tidak ada T-nya, jadi 0 ya. Kemudian do Y per do U, karena U-nya sini U berarti 1. Nah, sekarang turunan dari ini. Do X per do T. T-nya sebagai variabel ya. Berarti ini adalah sebagai konstanta. Karena ini variabel berarti turunan T itu adalah do Y per do T adalah 1 dikali dengan konstantanya ini. Berarti akar U per akar R. Kemudian do X per do U. Nah, jadi sebagai variabelnya U di sini dan ini konstanta. Berarti T per akar R. Kalau terhadap do U berarti kita merubah X-nya menjadi, berarti X-nya itu sama juga dengan T per akar R gitu ya. Dikali U pangkat setengah ya. Nah, jadi turunannya apa? Do ini. Berarti T per akar R. Turunan ini gimana?
U pangkat setengah ya. Turunan dikurang ya? Min 1. Nah, per setengah min 1 ya? Setengah itu berarti min di sini ya? Min setengah ya. Berarti ini per 2 ya. T per akar R ya. R dikali U pangkat min setengah per min 2 mestinya ya. Minnya kemana? Tapi tetap nanti dia yang positif ya. U pangkat setengah, U pangkat 1 min 2 dibagi dengan 1 per 2 min 1 gitu. Jadi min setengah. Benar nggak? Ada yang salah nggak? Jadi min sebenarnya ya. T per akar R ya. Dikali 1 per 2 di sini ya. 1 per 2 akar U ya. Atau U pangkat setengah. Jadi min T-nya bisa di sini atau bisa di atas. T per 2 akar R akar U ya. Atau U kali R pangkat setengah. Oke. Nah, terus dicari determinannya. Harus dalam bentuk positif, jadi akar U per akar R jadinya ya. Ini dikurang ini. Karena ini jadinya negatif, ini seharusnya min ya. Tapi tetap nilainya jadi 0 ya, karena dikalikan ini. Jadi ya, jadi akar U per akar R. Oke. Jadi dapat Jacobinya akar U per akar R. Atau akar U per R ya. Jadi akar Nah, selanjutnya menentukan nilai batas T dan U yang agak ribetnya itu di sini ya. Jadi salah satu yang agak sulit itu di mencari Jacobinya ya. Harus ingat lagi ya, turunan ya. Kemudian integral dibuka-buka lagi ya. Kadang kita mungkin lupa itu ya. Integral dari E, integral dari turunan dari ln ya. Turunan dari eksponen. Harus dibuka lagi pelajaran kalkulusnya ya. Nah, itu sangat diperlukan di dalam mata kuliah teori peluang ini, khususnya untuk menentukan transformasi ataupun menentukan ekspektasi, kovarian, korelasi, nilai harapan, varian, kovarian, dan korelasi. Kemudian juga menentukan pembangkit momennya. Dan menentukan nilai batas dari T dan U. Tadi kan X itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian Y dari 0 sampai tak hingga. Maka R dari 0 kurang dari R kurang tak hingga. Oh iya. Kan Y itu sama dengan
U ya. U sama dengan Y. Yang mudahnya dulu ya, yang mudahnya dulu. U itu kan sama dengan Y ya. U itu sama dengan Y. Kemudian kita ketahui 0 kurang dari Y. 0 ya. Kurang dari tak hingga. Maka U juga 0 kurang dari U kurang dari tak hingga. Nah, sekarang untuk X. Nah, X itu apa? Min tak hingga kurang dari X kurang tak hingga. Kemudian 0 kurang dari Y per akar R kurang dari tak hingga. Kenapa? Y per akar R. T itu adalah ini ya. X dari tak hingga sampai tak hingga. T itu adalah sama dengan X per akar Y per R. Nah, ada Y-nya di sini ya. Y itu kan dari 0 sampai tak hingga ya. Y tidak boleh sama dengan 0 ya ini ya. Pembaginya. Jadi 0 tidak masuk ya. Akar Y ini tidak boleh sama dengan 0. Karena pembagi ya. Kemudian halo?